Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penggalan hadis dalam riwayat Muslim nomor 2580 bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah nanti akan menutup aibnya dia di hari kiamat kelak. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aib itu adalah sesuatu yang buruk. Aib itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang ada pada diri seorang. Aib itu adalah sebuah keburukan. Aib itu adalah sebuah kekurangan. Aib itu adalah sebuah celaan yang dapat menjatuhkan muruah seseorang ketika aib itu ditampakkan. Makanya aib itu harus disimpan. Tidak boleh kemudian aib itu dibuka, lebih-lebih aibnya orang lain. Maka orang lain akan jatuh muruahnya ketika aibnya itu dibuka oleh seseorang. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, maka pesan Rasulullah SAW ini luar biasa, agar di antara kita aibnya satu sama lain tetap tertutup, tetap tidak ada yang mengetahui tentang kekurangan kita masing-masing. Ada satu teladan yang luar biasa dari seorang alim yang bernama Imam Hatim Al-Asam. Dia wafat tahun 237 Hijriah. Nama sebenar dia bukan punya gelar Al-Asam. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Tetapi dia kemudian mendapat lakab Al-Asam karena ada satu kisah yang menarik yang patut kita teladani. Satu ketika, konon katanya Imam Hatim ini dia didatangi oleh seorang perempuan yang hendak konsultasi dalam persoalan dia. Di tengah dia konsultasi itu, di tengah dia hendak bertanya sesuatu, minta fatwa kepada beliau, si perempuan ini kemudian dia mengeluarkan angin yang suaranya sangat keras. Kentutnya dia sangat keras suaranya. Tetapi kemudian Hatim ini seolah-olah tidak mendengarnya, karena takut si wanita ini pasti akan malu, aibnya akan merasa punya aib yang besar, sehingga dia merasa seolah-olah dia tuli. Maka dia mengatakan, dia ulang, "Coba kamu ngomong apa? Ngomong yang keras, saya tidak dengar saya gak ada gangguan dalam pendengaran saya." Maka kemudian wanita itu ngomong yang keras, dan Hatim pun kemudian balas dengan suara yang keras pula. Ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan dia tadi itu. Akhirnya si wanita tadi pun juga tidak merasa sungkan, tidak merasa malu, sekalipun dia telah mengeluarkan angin yang begitu kerasnya. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah inilah kemudian, kasus inilah kemudian Imam Hatim digelar dengan Al-Asam, namanya Al-Imam Asim yang tuli. Dan itu ia lakukan selama 15 tahun lamanya. Dia seolah menjadi orang yang pendengarannya kurang, pendengarnya bermasalah. Karena untuk menutupi aib si wanita itu, agar wanita tadi tidak malu kalau dia pernah melakukan sesuatu yang kurang sopan menurut dia di depan ulama. Sehingga baru ketika setelah 15 tahun konon si wanita itu meninggal, kemudian Asim mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak punya kekurangan dalam pendengaran itu, karena dia ingin menjaga aib itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, ini teladan yang luar biasa. Seringkali kita di masyarakat, ketika kita melihat kekurangan teman kita tertawakan. Ketika ada kawan kita yang kurang atau mungkin punya celah, kemudian kita justru akan mentertawakan dia. Dan ini membuat orang malu. Ini membuat orang teman kita nanti akan menjadi muruahnya akan jatuh. Makanya pesan Rasulullah SAW adalah luar biasa. Siapa yang menjaga aib saudaranya, menutupi aib saudaranya, menutupi kekurangan saudaranya, maka insya Allah nanti balasan Allah nanti di akhirat, aib dia juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di dunia
Di dunia dan akhirat Allah akan menutupi aibnya. Logika kebalikan adalah orang yang suka membuka aib orang lain, maka dia juga akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan teladan dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.